Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam wajib tahu, inilah perjalanan panjang setelah kematian. Jangan kau kira, saat nyawamu diambil, maka semuanya berakhir. Ketika tubuhmu terbujur kaku, saat orang-orang menangis di sekelilingmu, dan kain kafan membungkus ragamu yang dulu gagah dan sehat, saat itu bukan akhir. Itu justru awal dari sebuah perjalanan yang amat panjang. Perjalanan yang tak bisa kau ulang, tak bisa kau perbaiki, dan tak ada lagi yang bisa ditawar. 1. Alam barzakh. Tatkala jasadmu diturunkan ke dalam kubur, mereka pergi, tapi kau tetap tinggal. Gelap, dingin, sempit, tak ada istri, tak ada anak, tak ada harta, tak ada jabatan. Yang tinggal bersamamu hanya amal. Entah amal solih yang menyejukkan, atau dosa yang kini berubah jadi siksa yang mengerikan. Malaikat akan datang, bukan dengan senyum, tapi dengan suara yang mengguncang jiwamu. Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Jika engkau selama hidup tak pernah mengingat Allah, maka lidahmu akan keluh, tak bisa menjawab. Meski kau menghafalnya, kau tak bisa menoleh, hanya bisa diam dan menyesal. Dan jika kau gagal, kubur tak lagi jadi tempat tidur, tapi jadi jurang api yang menyala. Tanah akan menghimpit tubuhmu, tulang rusukmu saling bertaut. Tangismu tak akan terdengar, jeritanmu tak akan sampai. Kau hanya bisa berharap, semoga ada doa anak solih, sedekah yang ikhlas, atau ilmu yang pernah kau ajarkan, yang menjadi cahaya di tengah gelapnya liang itu. Tapi kalau kau beriman, jika hatimu dulu taat, maka kubur akan menjadi taman dari taman-taman surga. Datang padamu lelaki tampan, wajahnya bercahaya, dengan wewangian surga. Dia berkata, aku adalah amal solihmu, aku temanmu sampai kiamat. Kau akan tidur dengan tenang, dalam kenikmatan yang tak bisa dibayangkan. Tapi perjalanan belum selesai, hari kebangkitan menantimu. 2. Hari kebangkitan. Hari itu akan datang. Tiupan sangkakala pertama oleh malaikat Israfil memporak-porandakan alam semesta. Gunung-gunung hancur, lautan meluap, langit terbelah. Segala yang hidup, mati. Kemudian, tiupan kedua. Semua manusia, sejak Nabi Adam hingga manusia terakhir, tubuh dikumpulkan, ruh dikembalikan, dibangkitkan dari kubur masing-masing. Mereka berdiri kebingungan, bertanya-tanya, siapakah yang membangkitkan kami dari tempat peristirahatan kami? Semuanya berjalan menuju satu tempat, padang mahsyar. Dalam keadaan telanjang, lelah, takut, dan haus, matahari didekatkan 1 mil. Hari itu anak lari dari ibu, suami lari dari istri, semua hanya peduli pada dirinya sendiri. 3. Padang mahsyar. Tempat yang sangat luas, tanpa pepohonan, tanpa tempat berteduh. Matahari hanya sejengkal di atas kepala, peluh bercucuran, menggenang sampai leher. Semua manusia dikumpulkan, tua, muda, kaya, miskin. Tak ada yang istimewa di sana, kecuali amal mereka. 2 malaikat menggiring setiap manusia. Yang satu menjadi saksi atas semua amal, yang satu lagi membawanya menuju pengadilan Allah. Di sana, tidak ada lagi pembelaan palsu. Semua terkuak, semua terbuka. 4. Yaumul Mizan, hari penimbangan amal. Inilah saat paling menegangkan dalam hidup manusia. Amal-amal ditimbang di timbangan keadilan Allah. Tak ada yang luput, meski hanya satu butir debu kebaikan, atau satu kata kezaliman. Jika amal kebaikan lebih berat, wajah bersinar, hati tenang. Namun jika amal keburukan lebih berat, tangisan dan jeritan tak akan mampu menyelamatkan. Alangkah celakanya aku, mengapa aku dulu begitu lalai? 5. Yaumul Hisab, hari perhitungan. Lalu, dimulailah proses hisab. Allah memanggil setiap hamba, satu persatu. Dibukakan catatan amal, yang tak pernah meleset. Semua yang pernah terucap, terlintas, dan dilakukan. Semuanya tertulis rapi. Sebagian orang dihisab dengan mudah. Sebagian lagi, dihisap dengan keras dan menyakitkan. Saksi-saksi mulai berbicara, bahkan kulit dan tangan pun bersuara. Hari ini kami tutup mulut mereka, dan tangan mereka berbicara kepada kami. Quran Surah Yasin, ayat 65. 6. Sirat, jembatan menuju akhir. Setelah hisab, setiap manusia dihadapkan pada jembatan sirat. Sebuah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Tipisnya lebih halus dari rambut, tajamnya lebih tajam dari pedang. Semua harus melaluinya. Ada yang berjalan seperti kilat, ada yang merangkak, ada pula yang langsung terjatuh ke dasar neraka. Tangisan, teriakan, dan harapan terakhir terdengar di sana. Hanya cahaya iman dan amal yang mampu menuntun langkah melintasi sirat. 7. Surga atau neraka. Dan inilah akhir dari perjalanan panjang. Surga,
tempat yang penuh kedamaian. Air mengalir, pepohonan rimbun, tak ada lelah, tak ada air mata. Tempat pertemuan kembali dengan orang-orang yang dicintai, dan kenikmatan yang tak pernah terbayangkan. Namun bagi yang berpaling dari Allah, yang lalai dan durhaka, tempat kembalinya adalah neraka. Tempat penuh kesengsaraan, jeritan, dan penyesalan abadi.